Serial kajian peradaban bersama Kiai Haji Abdullah Said, pendiri Hidayatullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, saudara-saudara majelis peserta pengajian yang saya hormati, kembali pada malam ini sesudah kita sama-sama memanjatkan puji sanjung sebagai pernyataan syukur kita atas petunjuk dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan segala macam halangan dan rintangan kita masih sempat memanfaatkan sisa umur kita yang ada ini mengikuti kegiatan seperti ini, yang kita harapkan mudah-mudahan akan menambah pemahaman kita terhadap agama kita, yang semoga berhasil kita memanfaatkan seluruh karunia, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagaimana mestinya, sehingga dalam evaluasi kondisi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kita termasuk hambanya yang berhak memperoleh kenikmatan yang abadi yang dijanjikan kelak nanti di akhirat. Karenanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita juga selalu memohon, mudah-mudahan kita punya hati dibukakan kiranya, kita punya pikiran dijernihkan, sehingga apa yang semestinya memang kita tangkap, tertangkaplah, kita serap dengan utuh, melahirkan kekuatan-kekuatan tambahan di dalam diri kita, sehingga apa yang bagi orang lain begitu berat, tetapi dengan karunia Allah bahkan akan merupakan satu kenikmatan tersendiri. Kaji syahadat yang telah kita mulai pada kuliah pertama malam Kamis yang lalu, kita akan lanjutkan pada malam ini dengan mencoba melihat di mana letak kehebatan syahadat itu sesungguhnya, di mana letak keunggulan syahadat itu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan dia pada posisi yang sangat menentukan. Dia adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Pada kuliah pertama kita sudah mendengarkan hal-hal yang memang cukup menunjukkan jaminan-jaminan, rangsangan dan dorongan untuk bersyahadat yang benar itu, dengan beberapa statement
Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya qulu la ilaha illallah tuflihun itu. Dan ucapkanlah la ilaha illallah, Anda pasti menang. Mengundang sebenarnya kita untuk penasaran, ada apa di balik la ilaha illallah itu sehingga jaminan pasti menang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah kepada saudara supaya kita lebih yakin akan posisi syahadat ini, kita lihat beberapa keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang paling serem, suatu ketika ini beraneka ragam hadis atau barangkali saling menunjang. Suatu ketika salah seorang sahabat Mu'adz berkendaraan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan. Di tengah jalan, pada saat-saat sudah sepi, tiba-tiba keheningan itu dipecahkan oleh pertanyaan Rasulullah di luar dugaan Mu'adz. Pertanyaan cukup mengagetkan. Rasulullah tiba-tiba berkata, Mu'adz, apa kamu kepingin saya beritahu sesuatu? Yang dengan itulah kamu pasti selamat di dunia dan pasti selamat di akhirat. Dan sebagian Mu'adz menjawab, kepingin ya Rasulullah. Diberitahulah bahwa dengan ucapan la ilaha illallah itu dijamin pasti masuk surga dan dijamin pasti terhindar dari neraka. Di hadis lain sampai Mu'adz bertanya, saya perlu amankan di Allah ini lebih dahulu. Jadi hadis ini konotasinya adalah betapa hebatnya itu kalimat la ilaha illallah itu. Tolong jangan ditafsirkan betapa sepelenya itu dosa. Jadi tolong pikiran kita, karena topik kajian kita adalah mencari dan memahami persis syahadat itu, sehingga pikiran hendaknya difokuskan ke sana. Adapun materi dialog yang bermaksud memperkuat kedudukan syahadat ini, saya harap jangan itu yang menarik perhatian, sebab itu akan mendapatkan ulasan tersendiri pada kajian kita berikutnya atau selanjutnya nantinya. Jadi Mu'adz sampai bertanya, bila dia mencuri ya Rasulullah? Dia enak, kenapa mencuri? Jadi kata ini bukan berarti mencuri itu boleh, tapi di sini adalah menunjukkan betapa hebatnya itu syahadat. Sampai dia mencuri masuk syurga. Ada ketak bahwa di syahadat itu ada jaminan dia tidak mencuri, dan kalau pun mencuri tidak sebagaimana mencuri orang yang tidak bersyahadat, dia berada dalam kontrol pengawasan, sehingga begitu mencuri begitu dapat hukuman. Ya, kalau dikatakan dia mencuri, dia mencuri, tidak mungkin dia mengelak itu. Mungkin dia mencuri penghubung, dia akan melapor biasa tadi kepada instansi yang berwenang, ya katakanlah di zaman itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mencuri tadi. Karena syahadat itu membuat dia tidak mungkin dia bersembunyi. Karena namanya dosa, mungkin saja dia terkirim tergoda, tentu itu dia lakukan syahadat yang berdetak. Sehingga kalau Mu'adz
ya Rasulullah. Nabi menjawab, dia mencuri. Muaz bertanya, dia berzina ya Rasulullah. Dia berzina. Pasti masuk surga. Sebab dengan syahadat itu, berzinanya orang bersyahadat itu tidak sama dengan berzinanya orang bersyahadat. Orang bersyahadat berzina, dia akan datang kepada Nabi, saya berzina tadi. Tolong saya dirajam sekarang. Dan itu sering ada kasus di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi mengatakan, barangkali kamu cuma main-main, sungguh. Nabi 3 kali menolak itu, dia datang liar, tolong saya dirajam. Sebab syahadatnya itu tidak memungkinkan dia tenang di dalam kedosaan. Perlu amalkan ini, jangan sampai kita stop merasa pernah bersyahadat di kamar mandi tanpa ada yang saksikan, sampai menganggap kalau begitu bisa saja berzina, sebab pasti masuk surga. Ini hendaknya betul mengundang kayak apa itu syahadat sampai orang berzina mencuri pun masuk surga. Suatu perkara indikasi bahwa syahadat itu punya kualitas, punya keberadaan, tidak sekedar yang kita bayangkan sekian lama selama ini. Saking kagetnya Muaz di dalam dialog sampai Muaz menyusut, ya Rasulullah, apa boleh saya sampaikan sekarang ini kepada umat? Artinya Muaz sebagai peserta kursus mubalik atau peserta pengajian malam Kamis, apa sudah boleh saya umumkan dilanggar-langgar di tempat saya sering berceramah? Rasul mengatakan jangan dulu Muaz, tapi bisa membuat fitnah dan membuat mereka apatis. Nantilah setelah Muaz hampir meninggal dunia, dia takut kalau hal itu tidak sempat disampaikan, baru sampaikan bahwa pernah saya dibonceng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu entah ya. Kalau kita sebut dari sini orang tak bisa bayangkan kayak apa itu, kita sebut saja dibonceng pesta. Di tengah jalan Rasulullah menoleh, kepingin ke kamu saya berikan sesuatu bukan selamat dunia akhirat. Muaz mengatakan tidak tentu saja kepingin ya Rasul. Siapa tidak kepingin? Begini Muaz, apa? Lepas dia mencuri, biar pergi dia. Apa boleh saya sampaikan kepada Ustaz? Jangan dulu. Bisa membuat mereka takut. Nah ini sudah satu informasi yang hendaknya membuat kita penasaran. Sebab apa itu ucapan asyhadu alla ilaha illallah? Kok bisa jaminannya surga itu? Tapi yang lebih serem lagi Bapak dan Saudara, lebih serem. Di dalam sebuah hadis diberitakan bahwa pada saat pengadilan di padang mahsyar sudah berlangsung dan orang yang berhak masuk surga melalui pengadilan itu sudah masuklah surga, yang kartu merah masuklah neraka, yang mengisi kartu kuning masuk surga, berkira begitu. Tapi ada orang yang sementara diberi masalah, kenapa orang yang dijelek betul bersama dulu? Dan itu dimulai orang kok masuk di dalam kelompok umat Nabi Muhammad, tapi kok hanya banyak betul. Menurut kalkulasi, ini masuk neraka ini orang lebih masa. Orang periksa dulu, tidak pernah kegiatan orang, tidak ada kebaikannya untuk dijadikan bahan pertimbangan
Mudah-mudahan ada kebijaksanaan. Dibolak balik itu badannya orang, tidak ada sama sekali catatan bahwa ini orang pernah berbuat baik. Terakhir sudah capek barangkali malaikat memeriksa ini orang menjelek betul. Terakhir ditemukan di langit-langitnya, di atas lidahnya ada goresan bekas bahwa orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, pernah bersyahadat, dengan dasar itu masuk surga. Bayangkan Bapak dan Saudara, ditemukan ada tulisan yang menggoreng dan mendekat di langit-langit bahwa ini orang pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, masuk surga. Sekali lagi Bapak dan Saudara, bukan dengan demikian berarti mari kita berbuat dosa seenaknya, tetapi hendaknya justru membuat kita penasaran. Model syahadat bagaimana yang menyebabkan kehebat itu dan nilainya. Dengan biar dosa membunuh waktu tidak mungkin kalau sekedar syahadat orang kafir keparat sinar kawakan tidak Islam itu pun kalau melihat ayam ditabrak muda juga bisa kita lah apa kira-kira ini tidak bisa mendekati langit-langit. Walaupun sebenarnya saya menurut beberapa informasi yang saya tidak tahu persisnya, tapi katanya pernah orang mulai haji ditanya disuruh bersyahadat, syahadat dulu, dia bilang la haula wala quwwata illa billah. Kalau memang bukan hanya permasalahan tidak mudah mengucapkan itu lafaz, tapi ada ucapan yang memang merupakan satu jaminan bahwa ini tidak bisa masuk surga. Sebab di lain peristiwa pernah ada sahabat dimarahi, ya katakanlah ditegur kepada Nabi, menasihatkan sahabatnya jangan marah. Tentu saja beliau juga tidak marah, dia tegur habis-habisan sahabat gara-gara dalam sebuah perang ada orang kafir sudah mengucapkan syahadat masih bunuh, padahal Nabi sudah buat penegasan bahwa orang yang sudah bersyahadat haram darahnya, tidak boleh dibunuh. Jadi karena perang sementara berkecamuk, orang kafir berada dalam kondisi dan posisi kalah. Jadi ceritanya pada waktu bayonet mau didorong, pelatih senjata mau ditarik, tiba-tiba mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka mengatakan Allah pura-pura ini tetapi dulu Nabi marah, Nabi menegur, jangan begitu. Orang yang sudah bersyahadat haram darahnya. Saya mengatakan main-main ya Rasulullah. Mana kamu tahu main-main? Itu bukan urusan kamu. Yang jelas dia sudah bersyahadat itu sudah jaminan. Persoalan tuduhan main-main di hatinya atau di mulutnya, mana kita bisa menutupnya. Urusan kita dia terucapkan, itu sudah jaminan. Jangan begitu. Masalahnya orang yang sudah mengucapkan syahadat itu sudah punya ikatan-ikatan konsekuensi di dalam satu kontrol monitoring yang menyebabkan dia tidak bisa mengelak sebenarnya. Dari persoalan main-main sungguhan itu bukan persoalan, tapi kelak nanti akan nampak, kelaknya akan nampak. Dan juga alternatif lain, bisa saja dia memang awamnya, tapi seluruh konsekuensi-konsekuensi merupakan tuntutan
Dari setiap orang bersyahadat dia akan laksanakan. Kalau tidak mungkin dia mengelak. Kita akan memproses tumbuhnya syahadat yang asli. Sehingga mungkin dalam beberapa minggu, dalam beberapa bulan, karena dia wujudkan konsekuensi syahadat main-mainnya, kita boleh melahirkan syahadat pilihan. Jadi dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa bersyahadat kemudian pergi diam-diam sendiri-sendiri, tidak berada dalam kontrol, tidak berada dalam pengawasan, dan tidak merasa dirinya dimonitori, jelas bukan syahadat yang seperti itu. Yang dijamin dengan keterangan-keterangan tadi. Paling populer kita sering dengar, man kana fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Hadis begini banyak sekali. Barang siapa yang pada akhir ucapannya menyebut la ilaha illallah, itu pasti masuk surga. Barang siapa yang pernah mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Jaminan-jaminan ini adalah jaminan-jaminan yang tidak ada lagi di atasnya. Jaminan apa sih dia masuk surga? Orang yang paling baik, orang yang sudah melakukan segala macam, kita surga. Jadi secara logika saja kita sudah dapat meraba-raba. Yalah, sementara meraba-raba, kita sudah dapat meraba-raba bahwa tidak mungkin syahadat yang begitu itu jaminannya haram darahnya, biar dia mencuri berzina tetap masuk surga, biarpun dia tetap masuk surga. Tidak mungkin kalau sekedar ucapan sebagaimana yang kita kenal sekian lama dan selama ini. Nah itulah, kalau kita bisa menyebutkan bahwa syahadat itu punya konsekuensi, malah di beberapa kesempatan kita katakan bahwa syahadat di samping dia mempunyai artikulasi yang luas, konotasi yang dalam, juga punya implikasi, menuntut implementasi, dan punya konsekuensi politik, ekonomis yang bisa drastis, dramatis. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah kehidupan para sahabat, orang yang selesai bersyahadat itu memang sudah seperti manusia yang berbeda dengan manusia lain. Tiba-tiba dia tidak punya keinginan yang macam-macam itu. Apa lagi? Sebab sebenarnya dia sudah menemukan apa yang memang dia cari. Kita ini gelisah, kita ini ragu, resah. Sebenarnya ada keinginan, ada tuntutan tertentu yang ada pada setiap orang. Semula diduga barangkali mau kaya raya, dia cari keuangan itu. Tahu-tahu seperti pengakuan Mike Tyson yang punya uang berapa miliar itu, yang ngaku bahwa saya adalah orang yang paling berada di dunia ini. Tak berarti kalau dengan istrinya. Begitulah, apa yang kurang pada Marilyn Monroe? Sudah cantik, populer lagi, kaya raya, bintang bintang, hampir semua orang di dunia di pelosok desa juga kenal Marilyn Monroe, sampai di pesantren juga dikenal, sampai pasnya juga tahu namanya. Hebat itu apa contoh saudara. Tapi kok bunuh diri? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Kok wajib Marilyn Monroe? Aina al-Mahfad, mungkin mana sebenarnya? Bunuh. Sesungguhnya yang kita cari itu mau ketemu dengan dia ini. Dia kuasa, dia yang merupakan pusat seluruh aktivitas di alam ini, sumber kehidupan, sumber gerak.
yang menjamin selamat dan tidak selamat kita dirinya di tangan dia. Bagaimana kita kelak daerah di tangan dia. Jadi orang kita dia, jadi kucing besok bisa juga. Sehingga sesungguhnya kita perlukan dia. Apalagi kalau dibawa sedikit kali ini kepada alam filsafat ya. Yang lebih jauh lagi bahwa pada saat kita mau keluar dari perut tubuh, pada saat kita menunjukkan nyawa atau menunjukkan nyawa, terjadi dialog alat kebirat buku. Apakah kamu menerima bahwa saya adalah Tuhanmu? Kamu adalah seolah-olah dalam bahasa lebih populer. Pada saat kita sudah melepas, dia mengatakan itu betul. Kamu tidak saya gila-gila kalau diterjemahkan dengan bahasa buat. Tidak saya. Kalau bahasa Portugisnya bisa kita katakan menghina saudara. Kira begitu. Apakah menghina saya? Kita mengatakan menghina dia. Tidak bagaimana engkau Tuhanku, engkau penciptaku, engkau segala-galanya. Nah kalau begitu silahkan keluar. Begitu kita keluar, pada saat terjadi dialog secara instintif, secara manusia, ada kenikmatan yang luar biasa di alam itu. Kebahagiaan, ketenteraman. Kita tidak rasakan ada kekurangan, ada cacat celah. Begitu kita keluar ke alam dunia kok lain. Ada suara kodok, ada suara bising, ada motor yang masuk ke dalam potnya, ada orang menagih kredit, ada juga sembunyi pada utangnya, ada. Kok ada juga orang menjerit, ada menangis sampai di mana saya sekarang berada. Nah ini saudara, kemana ini kenikmatan yang saya pernah rasakan di alam tadi, kalau berjumpa dengan Tuhan. Dan tempat terjadi dialog yang melahirkan dunia yang begitu merdu, begitu indah, berkumpul seluruh nada dan irama musik yang paling hebat, tidak seindah pada waktu terjadi dialog Allah seburafikum kalu bala syahidun. Nah bapak dan saudara, itulah sampai kita ke sana kemari melihat gadis yang cantik yang belalak mata kita. Setelah dikawini satu minggu kelahi lagi, tiba-tiba ada liwat lagi gadis yang memancing hidungnya, lebih simetris letak telinganya, lebih pas ukuran lebar bibirnya dan mulutnya, panjang lehernya, lebih cantik lagi, tertarik lagi, dilamar lagi. Kalinya kawin tahu-tahu tidak tahu masak, tidak bisa mencuci, cerai lagi. Sebenarnya yang kita cari bukan hidungnya mancing, Allah itu yang kita cari. Sebenarnya itu Bapak dan Saudara. Sehingga begitu sahabat memperoleh informasi dengan bahasa yang bervariasi dari Rasulullah, dengan kerangka acuan mencari Tuhan. Surah Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Pada sahabat yang memang ini tidak benar, sudahlah ya Rasulullah. Kalau memang itu Tuhan dan ia benar, disuruh mati sekarang, saya juga akan mati. Ambillah seluruh hartaku, nyawaku. Apa artinya sebenarnya ya Rasulullah? Apa artinya? Saya tidak ketemu yang kau mati sekarang untuk mempercepat pertemuan kita mematikan dengan dia. Mana medan perang? Aku akan terjun ke dalamnya. Ini karena sudah ketemu Pak. Dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ambil seluruh hartaku asal Tuhan tetap di dalam. Ini yang dinamakan syahadat Bapak dan Saudara. Tidak ada lagi kebutuhan dia secara individu. Adapun dia masih kerja keras, kerja
tanggung jawabnya sebagai khalifatullah di muka bumi. Dia harus mengislamkan semua orang lain. Dia harus menciptakan kondisi dan lingkungan yang memungkinkan orang lain juga segera menemukan Tuhan itu. Itulah yang dia cari. Di mana saya jumpa dengan Allah? Maaf, Bapak dan Saudara, itu menjadi rakapan itu para sahabat. Subhanallah, bagaimana caranya itu? Bagaimana caranya mengakrabkan diri dengan dia? Itu informasi yang dia sudah ada. Kita sudah tahu dia itu begitu. Bagaimana tekniknya? Metodenya jumpa, berakrab, bermesra-mesraan dengan dia. Pertanyaan ini sampai kepada titik klimaks. Pada saat itulah Nabi Isra dan Mirajkan. Di sini lagi yang perintah salat. Yang tadinya 50 kali sehari semalam, kemudian diperas menjadi 5 kali dengan kadar dan kualitas yang sama. Inilah juga sejarahnya kenapa sahabat dan kenapa Nabi salatnya lama. Sebab salat itu adalah media tempat kita bermesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aneh kalau ada orang bersyahadat lantas salatnya cepat. Apa yang dirasakan dengan salat yang cepat? Kalau kita lihat hadis, Pak, saya belum pernah menemukan salat di muka bumi ini seperti salat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesantren mencoba Allah sejauh daripada yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu pun sudah banyak orang keberatan. Dan itu merupakan satu penderitaan saya kalau salat di luar atau salat dengan orang lain. Salat di tempat kita merasakan enaknya itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana kita berdialog, di sana kita mengadu, di sana kita menerap dan mengadap haru dan kuah ilahi nurani di dalam salat. Itu dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat mi'raj orang beriman. Satu proses di mana kita berada begitu dekat. Aqrabu ma yaqulu al-'abdu min rabbi wa huwa sajidun. Tempat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah di kala hidup. Tidak ada lagi tempat yang memungkinkan seorang hamba bisa berada begitu dekat dengan Tuhannya selain dikala dia hidup pada waktu salat. Itulah sebabnya maka Nabi mengatakan wasiru fihi minad doa. Karenanya kalau hidup habiskan sudah seluruh doa, ratakan minta. Memang ini dalam bahasa Indonesia yang tidak benar tapi baik. Minta bodoh. Sebab akram ma yakunu labdu birrabbi wa huwa sajidun. Tidak lagi tempat yang memungkinkan seorang hamba dekat dengan Tuhannya lebih daripada dikala dia sujud. Wasirihi minan doa. Perbanyak sudah doamu di sana. Ratakan seluruh pintu lampu. Ratakan. Wasirihi minan doa. Kadang-kadang ada sahabat sujud sampai pagi. Sebab tiada habiskan sudah di sana. Pasti lebih minat doa. Banyak sudah. Disinilah Allah begitu dekat. Kalau bukan salat kita dari awal sudah berhasil mengantar kita dekat. Tapi ada juga orang makin hidup makin jauh Tuhan. Memang pikirannya lain dan memang dari starting point-nya tadi bukan salah, cuma senam pagi Indonesia yang dia kerjakan dan semua. Kalau memang salah berarti sekali lagi bahasa Indonesia yang tidak benar tapi baik. Kalau kita salah dengan moral cara tidak bisa lagi rasa kita enak betul. Kesempatan kita diterima menghadap oleh Tuhan. Sudah lakukan segala-galanya. Keajaiban akan kita rasakan dari saksi. Apalah artinya ini manusia di sekitar kita?
kalau tidak ada harapan untuk dikabulkan, biar saya di sini saja terus sampai kiamat. Buat apa juga saya bangun dari sujudku kalau tidak ada jaminan doaku engkau terima? Apa artinya saya hidup? Apa artinya saya ke kantor besok dan sebentar kalau memang doaku sudah tidak diterima? Buat apa? Bencana yang pasti menghadang saya, musibah yang menunggu saya, biarlah saya di sini. Dan nanti saya bangkit kalau tidak ada jaminan engkau memperkenankan doaku, ya Allah. Sujud merasa terundang ibadah Allah, dia datang mengusap-usap tubuh kita. Sudahlah nyong, sudahlah, saya terima doa. Kalau kau terima, ya Allah, hiduplah saya, alhamdulillah, Allah. Nah Bapak dan Saudara, itu nikmatnya sama. Saya juga malah justru kadang-kadang ada orang bilang, kok yang betul Pak, sebenarnya kita kok sebentar betul salat itu yang diherankan itu yang sebentar salat bukannya lama, yang sebentar itu yang mengherankan. Yang bekerja itu cepat betul kayak menghadap penyakit lepra, tapi ketularan. Ini menemui pacarnya saja kan luar biasa nikmatnya, kata yang berpengalaman. Kalau sudah berpusing itu ujung jari-jarinya panas dulu kayak malaria, padahal tidak. Yang ditanyakan itu terus, kapan kita kawin sayang? Terserah saja kanda. Ini dibicarakan berapa anak? 35. Kata sahibul hikayah. Tapi Bapak dan Saudara, apa lagi kalau jumpa dengan Allah? Keterlaluan kalau tidak ada kenikmatan, keterlaluan. Memangnya kita menganggap Tuhan itu kayak purnawirawan yang sudah tidak normal lagi cara berpikirnya, apa dikira kayak pensiunan yang sudah oke lah. Tuhan itu maha kuasa, maha cantik, maha sempurna, maha segala-galanya. Dan yang paling menarik, maha pengasih, maha penyayang. Yang lebih menarik, maha pengampun. Dosa kita yang segudang, sebuli, banyak Tuhan maafkan kalau memang kita suruh. Maafkan dosaku Allah sebumi. Tuhan tanya dengan dua kata-kata. Tuhan jawab tanya dengan bahasa Banjar, Pak. Terhapus lalu bagi kita. Padahal kan tidak bisa dituntut kalau dia tidak mau makan. Siapa yang mau dituntut? Dia jadi Tuhan bukan karena hasil pemilu, karena putusan MPR. Memang dia Tuhan, dia yang kuasa. Kalau kita maafkan dosaku ya, sekota mada balik papan. Enggak, mau apa lagi? Mau itu di mana? Dia bilang saya lapor dari LBH. Apa LBH? LBH, saya mau lapor dari LBH. Kalau Tuhan mengatakan daya bisa, tapi Tuhan tidak seperti itu. Semua dosaku ya Allah, kiranya engkau berkenan memberikan ampunan, wa illam taghfir lana, kalau ternyata engkau Allah tidak memberikan maaf kepada dosaku, saya adalah orang yang mendalimi diri, hancurlah sudah saya Allah, meraung-raunglah kita. Tuhan juga iba mula kita, enggak, saya maafkan aja. Atau jangan kau ulang nyong, enggak lagi. Bikin aku menjadi tikus korengan, ya Allah. Kalau ternyata masih juga saya ulang, kalau menyumbang di Cilegang rekehan. Tapi kalau ke bioskop habis-habisan, bawa cewek 50, 15. Enggak lagi. Itu Tuhan itu yang pemurah, pengampun, penyayang. Ketemu yang begitu tidak nikmat. Ketemu yang begitu tidak nikmat. Ketemu pacar yang jerawatan banyak kok senangnya luar biasa. Ketemu cowok yang penipu. Motornya motor pinjaman.
ngomel itu, mau dibilang parah normal, mau dibilang normal kok ketemu Tuhan kayak geregetan aja. Ya Allah, tidak ibu kira imam. Ini imam tidak punya prinsip kemanusiaan. Ini ketemu dua. Geli itu hari apa? Dia bilang kasihan kami. Masa ketemu saya begitu model? Untung Tuhan itu tidak emosional. Andai kata Tuhan itu emosional sedikit, nah sudah banyak betulnya orang dibanding papang. Tidak keruan lehernya. Mana kan setuju ngomel? Dah ikut lagi seru. Nama Fatim sudah. Dan dari sini sejarahnya sampai ada tamat. Saya lihat tadi buku-buku hadis. Dengar, saya bilang teman-teman, tolong, lain kali kita tulis semua. Mengerikan itu. Salat duhur saja. Ayat yang dibaca Rasulullah itu ayat Alif Lam Mim Tanzil 30 ayat, jadi 5 halaman. Mana pernah ada orang salat duhur 5 halaman, Pak, kalau tidak pulangan semua orang. 5 halaman 30 ayat. Coba-coba ada yang coba-coba iman di masjid takwa kalau tidak dibawa ke Polres. Lagi ini mengurangi produktivitas. Nah ini apa saudara, ini sudah pandrasuma ini. Di pesantren saja mana pernah ada sampai sekian. Di zaman Rasulullah pernah ada orang Pak salat duhur, Nabi ada sahabat pergi buat air besar, dan WC di kamar Nabi kan jauh di pinggir laut. Yang kurang Arab buang air besar itu lama sebab banyak. Jadi salat ini salat duhur, sahabat pulang, masyarakat pertama bayangkan itu. Kalau kita sudah hilang semua orang di masjid, pintu sudah dikunci dah, pengurusnya sudah tiba di Ria Jaya. Kalau pergi buang air besar, bila nanti saya masuk, apa masuk? Baru masuk itu sudah Assalamualaikum. Semua kita kan paling panjang lah surah itu kalau ada orang salat dulu yang dibaca itu sampai alam nasyarah alam dah itu panjang, apalagi kalau sampai satu. Itu kejutan yang dirasakan di Na'tena Izaja ini langganan ini wal asri kun wala boleh terapi falak malah paru Izaja nasrullah Allahu Akbar. Nanti yang kedua baru sambungnya orang pilih kita dia tidak nikmati itu salat, dia tidak nikmati, apalagi kalau salat subuh. Rasulullah umumnya 200 ayat rata-rata 60 standar. Mana terlanjur kebiasaan kita dengan tidak demikian. Beginilah hati kita. Tapi itu bermula sekali lagi syahadat kita yang tidak beres. Yang jadi persoalan, dan itu juga maaf mengganggu pikiran saya. Tapi saya juga tidak pesimis. Saya yakin dia tidak 2 kali sebulan ini dilakukan. Kalau memang tidak sungguhan, kelak nanti pun akan memberikan bimbingan kepada kita bagaimana bentuk dan cara mengucapkan syahadat yang lengkap itu. Sampai-sampai Nabi ini menganjurkan jadidu imanaku kaifatnya jadidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana membaharui iman kita, dan mengatakan baru imanmu. Bertanya tak bagaimana membaru faktiru bil qaul. Faktiru bil qaul, berbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Ada nanti itu ucapan memang lengkap Pak, sesudah diproses dengan standar acuan kerangka berpikir surah Al-Alaq. Ada saatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ada nanti saatnya itu tidak ada kuasa selain Allah, dan itu merubah pola pandang kita.
tertarik dengan usul Teddy Kartono? Apa salahnya? Di tiap-tiap sudut pandang di rumah kita itu kita tulis La ilaha illallah. Jadi di ruangan makan La ilaha illallah, di ruangan tidur La ilaha illallah, di meja kerja La ilaha illallah, sehingga tegar selalu. Walaupun nantinya kalau kita sudah terbiasa tanpa tulisan itu, semua yang nampak seolah-olah merupakan satu tulisan La ilaha illallah. Sanurihim ayatina fil afaq. Saya akan memperlihatkan keberadaan saya, kekuasaan saya, eksistensi saya dimanapun Anda melihat. Tidak melihat kembang yang teratur. Cepat itu tandanya dah Tuhan, kok bisa serapi ini? Warnanya kayak bukan kek yang tumpah. Kapan itu diwarna itu? Kembang kok ada kuning sedikit, merah-merah lagi sedikit, kemudian putih di tengah-tengahnya. Kapan ini diproses? Kembang yang tumbuh di tengah hutan di dekat kampuran Dayak, begitu juga di Perancis, pemilik total, ini juga kembangnya warnanya begitu. Kapan ini berwarna? Kapan arsitekturnya itu belajar tata warna, bahwa yang indah itu hijau campur biru campur merah. Mana ada kembang hitam melulu Bapak dan Saudara? Ini memberikan iman Tuhan kuasa. Lihat lagi adalah apa saja dia? Iman Tuhan kuasa. Melihat pohon mati pun kalau ditata baik-baik indah Bapak dan seindah. Melihat warna rumput, warna daun pisang semua hijau, tapi tidak sama hijaunya. Hijaunya daun talas beda dengan hijaunya daun pisang. Hijaunya daun pisang tidak sama dengan hijaunya rumput. Hijaunya rumput tidak sama dengan hijaunya mangga. Ajaib. Ini semua memberikan kesan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau dirawat, entah kapan Tuhan berkenan melengketkan kalimat La ilaha illallah. Sehingga ya bisa saja dicoba, tapi saya tidak jamin. Sebenarnya apa yang dipraktikkan orang dengan segala macam, bahwa kalau seperti ada yang terrekan-rekan dari total, bahwa saya coba itu, saya mau dikeroyok itu, La ilaha illallah, terpental. Memang mungkin saja, tapi tidak selamanya. Sebab pantangan daripada La ilaha illallah Bapak dan Saudara, pantangan daripada La ilaha illallah adalah tawaf. Bahkan dapat dikatakan bahwa yang membatalkan eksisnya syahadat di dalam diri kita adalah tawaf. Tawaf ini adalah rasa angku, rasa sombong, rasa takabur, rasa ujub, rasa pemah, merasa diri lebih daripada orang baik. Dan yang dilemanya ini, kalau orang sudah mantap syahadatnya, kecenderungan sombong itu ada. Padahal untuk merawat syahadat ini Tuhan sudah berikan petunjuk, pelihara ibadah sunnah, pelihara zikir. Tapi kalau sudah merasa sering ditolong temuta, saya kan sudah ditolong Tuhan. Kalau sudah tidak usah lagi sekali-sekali, saya sudah dapat dispensasi. Pelan-pelan itu Tuhan cabut itu pertolongan, barulah juga kita kalah kabur. Nah karenanya ada konsep-konsep teknis bahwa dengan bersyahadat itu sebenarnya ada ikatan antara kita yang sudah bersyahadat dengan orang yang lain bersyahadat. Diakui kita punya ikatan. Harus diciptakan satu kondisi keberanian untuk kita saling menegur. Harus ada konsensus. Saya sudah bersyahadat, Anda juga sudah. Anda harus rela dan terbuka untuk bertegur, dan Anda juga harus berani menegur saya. Di situ nikmatnya nanti syahadat Bapak dan Saudara. Ini saya tidak tahu teknisnya, tapi saya yakin bahwa Allah berkenan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana baiknya merawat dan memelihara syahadat yang kita usahakan eksis di dalam diri kita. Ya buat sementara itu dan dikatakan tadi bisa dibantu tulisan-tulisan, bisa dibantu dengan kebiasaan. Kalau tidur bangun, cobalah dibiasakan menyebut nama Allah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Sudah jam berapa nak? Kopinya, teh susu, nasi goreng, telur mata sapi, 34 masak. Jangan semua itu nama Allah. Alhamdulillah. Dan kalau mau makan bismillah, habis makan alhamdulillah. Sehingga irama denyutan jantung dan gerak aktivitas diri kita semuanya selalu berbuat Allah, Allah, Allah. Sebab ada sudah sampai kepada tingkat denyutan jantung kita ini kan iramanya itu persisih Allah, 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 Allah. Ideal kedengaran. Pernah ada ulama heran muridnya sebab sudah 20 tahun jadi pelayan. Gurunya itu lupa terus namanya. Siapa lagi namamu? Tarik. Besok di besok namamu Tarik. 20 tahun. Siapa lagi namamu? Bingung itu murid itu. Ustaz ini ngomong apa itu? Nama kali Tarik. Kok ditanyakan terus? Ngondal. Tidak ada lagi waktu saya mengingat namamu. Sebab seluruh waktu itu hanya untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuh kalau sudah mantap itu Pak. Tapi jangan juga berladak kalau itu besok. Saya juga panggil istri. Siapa lagi namamu? Mula-mula aja. Kok lupa? Tidak ada lagi waktu untuk mengingat kamu deh. Sebab Tuhan saya ingat. Yang benar aja. Yang benar aja. Ini yang bikin-bikin. Bukan sesuatu yang mengada-ngada. Dan nikmat itu nikmat. Apalagi kalau mampu menghafal nama-nama Tuhan. Pada saat tertentu kita coba nyanyikan itu. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Qahhar Ya Ghaffar Ya Rahman Ya Rahim Ya Latif. Asyik itu Pak, mengiramakan nama Tuhan. Asal asosiasi kita jangan kepada Latif Usman Ya Latif, Ya Rahman penjual ikan itu, Ya Rahim yang masuk penjara. Nah ini Tuhan ini Pak. Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Latif. Asyik itu Pak, asyik. Daripada menyebut nama bekas pacar kita, Joni, Marice, Mantasia, nama malah mau nambahkan mana nama Tuhannya yang Ya Rahman Ya Rahim Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Latif Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi kalau perlu ada orang berceramah menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita langsung sambut Ya Hayyu Ya Qayyum. Allah Subhanahu Wa Taala Ya Rahman Ya Rahim. Tidak ada waktu, cukup ambil yang pendek-pendek saja. Allah Subhanahu Wa Taala Ya Latif Ya Ghaffar Ya Jabbar. Nikmat itu. Sebab instrumen yang ada dalam diri kita memang sudah dipatah sedemikian rupa. Kalau dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi dengan Allah. Irama denyutan jantung. Kata sebagian ulama yang sudah berpraktek, irama jantung kita ini menyebut itu Allah. Kalau mampu tuh jalan kaki Allah. Itulah proses perawatan syahadat Bapak dan Saudara. Dan kalau ini ada nikmat itu salat, nikmat itu zikir, selera kita kepada dunia ini tidak segila lagi orang lain. Tapi bukan berarti tidak mau lagi diberi apa-apa, tidak mau lagi makan, bilang tidak ada lagi selera saya. Pokoknya ya Allah Ya Rabbi Ya Rahman Ya Latif, biar lapar Ya Rahman. Tidak begitu Bapak dan Saudara ya. Tidak begitu. Saya hanya segera menginformasikan bahwa syahadat begitu hebat sehingga tidak mungkin bentuknya selesai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di depan penghulu. Ada yang lihat cukup dianggap pergi salat jamaah biar tidak bersedekah, biar ngaruh-ngaruh. Tidak demikian Bapak. Sebab syahadat ini dapat dikatakan kontra serah terima penjualan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan penyerahan juga di dunia dan di akhirat.
Begitu kita terima surga rasanya sudah. Apapun yang kita di dunia ini tidak dari Allah Ta'ala, jaminan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya sudah jual diri dan saya tidak punya interest apa-apa. Nikmatlah hidup di batas dan saudara-saudara. Kadang-kadang terasa seluruh gerak kita berada dalam pengarahan itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita rasanya kadang-kadang tidak lebih daripada sekedar robot saja. Kadang-kadang yang terjadi jauh lebih indah daripada apa yang kita rencanakan sekian lama. Indah hidup ini kalau kita bertuhan dan mengaktifkan peranan Allah. Kita rasakan keaktifan peranan Allah di dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan tambahan pengajian pada malam ini Bapak dan Saudara sudah mengundang pertanyaan. Dan untuk efektifnya barangkali pertanyaan ini yang paling bagus memang secara tertulis. Jadi Bapak juga renung-renungkan. Sebab kalau dijawab di forum terbuka begini, saya juga khawatir kalau saya juga terlanda penyakit talak juga. Biar tidak tahu, saya juga pura-pura berusaha seperti tahu betul lah ini juga. Bapak tidak puas dan Bapak juga bertanya bukan lagi karena betul-betul mau tahu, tapi setelah memperlihatkan bahwa Bapak mampu bertanya. Akhirnya juga ini membuyarkan seluruh target yang kita ingin capai. Jadi kalau tertulis saya bisa menyerahkan kepada tim. Alhamdulillah pesantren ini ada tim kiai yang tawadu, yang ikhlas, sudah menonjol, benar-benar bisa membantu saya memberikan jawaban terhadap pertanyaan dan termasuk mengenai hadis salat itu sementara digarap dan saya kira segera akan dicetak dan dibagi-bagikan gratis kepada Bapak dan saudara melalui Pak Edi Kartono, bahwa salat yang afdal kuno ialah yang lama berdirinya dan sujudnya Nabi, rukunya Nabi, istirahatnya Nabi sama dengan berdirinya. Nah bayangkanlah tadi bahwa duhur azan tanzil 30 ayat, namanya ruku sama dengan 30 ayat. Mana ada di balik papan ini orang sujud ruku 30 ayat, sedangkan 3 ayat saja sudah didemonstrasi bilang sangat barangkali imamnya. Padahal kalau itu tidak usahlah dibikin-bikin Pak, tidak usahlah dipaksakan, apa adanya saja. Kalau istidah hadis Bukhari Muslim yang sunnah yang harus kita baca istidah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih, mil as-samawati mil al-ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'd, ahlus tari wal majd ahaqqu ma qala labdu wa qulna laka budun, Allahumma la mani' lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u ja'd min kalja. Itu yang harus dibaca pada waktu bangkit dari ruku. Mungkin cepat. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih, mil as-samawati mil al-ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'd, Allahumma la mani' lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u ja'd min kalja. Itu saya buang halus tari wal majd ya aku makalah la wa qulna laka budun. Dia bagaimana cepatnya mesti lama kesannya. Tadi kan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahu akbar, Allah. Sesabar-sabarnya Tuhan. Sesabar-sabarnya Tuhan juga bertanya, kamu ini salah atau nolok? Bagaimana ini salah kita berdialog? Ini kan dialog, iya karena berdua, iya karena tayu, iya karena berdua, iya karena tayu, dengar kamu atau tidak terserah. Kan seolah-olah begitu. Sami Allah liman hamidah, siap atau tidak siap, selesai. Kalau saya juga dikejar oleh pekerjaan yang lain, yang boleh terserah. Nah itu Rasulullah kata tidak pernah kita rasakan nikmatnya. Pada waktu kita duduk di antara dua duduk, sering saya katakan 8 daftar usulan proyek, 8 buku yang kita baca, Rabbi Ghfirli warhamni wajibin wadin warzuqni wa'afini warfani wa'afwani, ini harus dibaca pada waktu kita duduk di antara dua duduk. Mana mungkin cepat. Jadi pada waktu duduk, Rabbi Ghfirli warhamni wajibni wahdini warzuqni wa'afini warfani wa'afwani. Apalagi kalau diikuti dengan hati, dengan perasaan, apalagi dengan pikiran, belum kalau diratapi, dihayati, mana mungkin cepat. Paling salah sebelum ditembak setengah jam, itu rasanya sudah cepat sekali, mestinya menurut standar, tapi bagi orang lain sudah luar biasa lamanya. Banyak surin tamri belum tembak, kalau sudah selesai aduh, takut betul lagi masuk asap.
Sampai dia bilang sama saya, kita pulang WhatsApp lagi nih, nanti kita salah lagi. Bayangkan itu Bapak Dokter, sudah dia panggil temannya pulang cepat, sebab sudah mau asar lagi. Dia bilang semestinya kalau kita asar lagi, ya sabar memang Mbak, kita mesti sampai maghrib itu. Sebab antara asar maghrib di sini dekat betul itu. Selesai asar kita pulang ke rumah di sini, belum tiba maghrib lagi. Sebab luar biasa itu staf lawan yang sujud, mau pecah punya dahi. Bayangkan itu tuduhannya, mau pecah dahinya. Nah ini karena tidak terbiasa Bapak Dokter, tidak terbiasa. Padahal saya yakin bahwa kalau dicoba nikmat. Ada seorang ulama ini Pak di Pelitun. Kebetulan santri kita yang bertugas di sana memimpin salat ini habis makan. Jadi begitu santri kita rukuk lama, sujud lama, ngomel ini lama. Pengurus majelis ulama kejam betul ini ustaz di depan. Intinya habis makan, ayo jawab ada resolusi dalam salat. Tidak pernah kejadian. Habis makan ini tidak punya beri kemanusiaan, tidak Pancasilai, kayak begitulah kira-kira, tidak Pancasilai. Lama betul. Belakangan dia lapor kepada santri kita, saya sudah pernah coba salat lama Pak, lupa betul. Dan sekarang dia katakan, barangkali tidak ada orang paling bahagia di dunia lebih daripada kebahagiaan saya sejak saya mulai salat agak lama. Nikmat betul hidup saya sekarang lewat salat yang lama. Nah inilah sebenarnya Bapak dan Saudara, hal-hal yang sederhana tapi sangat prinsip dan esensial sifatnya di dalam keberadaan kita sebagai umat Islam. Syahadat yang eksis dan salat yang nikmat. Sekali lagi saya harapkan bahwa pertanyaan ini segera dapat saya diterima sebelum pengajian setengah bulan yang akan datang. Ada barangkali yang perlu dijawab secara tertulis dan ada yang dijawab di dalam forum seperti ini. Mudah-mudahan atas pengertian dan pemahaman Bapak saya ucapkan banyak terima kasih. Dan hadis ini Bapak khususnya peserta dari Total dipersilakan saja di beranda untuk menikmati hidangan yang ada sebagai karunia yang patut kita syukuri, dan santri-santri menunggu giliran di dalam masjid